Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan hadis yang pertama dari kitab Syarah Al-Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ini mempunyai putra bernama Abdullah. Diriwayatkan dari Abdullah bahwasannya Kanjeng Nabi pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kanjeng Nabi nate dawuh bahwasannya orang-orang yang rahman, orang-orang yang mempunyai kasih sayang, maka akan disayangi oleh Allah yang mempunyai sifat rahman. Makanya kita dianjurkan untuk selalu kasih sayang, berbelas kasih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kasihanilah makhluk seseorang yang ada di atas bumi, maka kamu akan disayangi oleh orang yang ada di langit, oleh seseorang, oleh penduduk langit itu. Jadi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi sayangilah orang-orang yang di atas bumi, maka kamu akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Jadi ini sebenarnya Islam ini sangat sosial ya, sosial sekali, tidak hanya spiritual. Al-khabara bitamamihi. Kita disuruh meneruskan hadis sampai sempurna. Wa fi muwafaqati hadzal hadisi hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi dari hadis ini irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai, ada kisah yang sesuai dengan hadis ini, yaitu kisah yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kana yamsi fi sikakil Madinah fara'a sobiyan kana fi yadihi usfurun. Suatu saat ini Khalifah Umar ini berjalan-jalan di lorong-lorong perkampungan kota Madinah. Ya sebagai khalifah kan tentunya itu ya, tentunya blusukan, soro saiki blusukan di lorong-lorong Madinah. Ini Khalifah Umar bin Khattab ini bertemu seorang anak. Layaknya perkampungan banyak anak kecil, di situ ada anak kecil, yang mana anak kecil tersebut itu bermain dengan burung usfur atau emprit. Wa kana yal'abu bihi, dibuat mainan sama anak-anak. Farahima Umaru dzalikal usfura fastarahu minas sabiyyi fa'ataqahu. Jadi ketika Umar bin Khattab mengetahui bahwa ada burung emprit yang yang dibuat mainan oleh anak kecil, ini Umar ini merasa berbelas kasih. Sakno cah enak manuk gedulanan bocah, engko ndang diuyel-uyel mati. Akhirnya dituku karo Umar bin Khattab. Setelah dibeli kemudian dibebaskan. Falamatu fiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahul jumhuru fil manami fasa'aluhu an halihi. Jadi ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, ini banyak para ulama yang agung ini bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab di dalam tidurnya. Ya, karena ada kesempatan bertemu, maka para jumhurul ulama yang agung-agung ini sama bertanya sama Khalifah Umar.
keadaannya di mana, bagaimana di alam kubur. Faqalu ma fa'alallahu bika qala ghafarali wa tajawaza anni. Kata para ulama, bagaimana apa yang dilakukan Allah terhadapmu ketika sudah mati? Umar bin Khattab menjawab, alhamdulillah, ini sudah diampuni, semua dosa-dosa saya diampuni, diberi ampunan oleh Allah. Qalu bi ayyi syai'in bijudika au bi adlika au bi zuhdika. Para ulama juga tadi bertanya lagi, diampuni sebab apa wahai Khalifah Umar bin Khattab? Apakah karena kedermawananmu, ataukah karena keadilanmu, atau karena kezuhudanmu? Jadi Khalifah Umar terkenal zuhud seperti khalifah-khalifah yang lain. Waktu itu presiden saja tidurnya di atas tanah ya, di masjid. Qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturabi wa taraktumuni wahidan fatahwala alayya malakani muhibani. Jadi ketika kalian sudah meletakkan saya di dalam kuburan, kemudian menutupi saya dengan tanah, kemudian kalian meninggalkan saya sendiri di dalam kuburan, maka ketika itu, setelah itu ada dua malaikat yang sangat menakutkan. Toro akli warta adas mafasili min haibatihima. Tentunya karena kedatangan malaikat ini, akal saya ini hilang. Ya. Kemudian persendian tulang saya ini gemetar karena kewibawaannya, karena takut dengan malaikat tadi. Wa akhadani wa ajlasani wa arada ayas alani. Saya didudukkan, kemudian saya didudukkan oleh dua malaikat, ya, dan mereka itu pengen tanya kepada saya. Ya, fasami itu nidaan minal hatifi utruka abdi la tukhawwifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Jadi ketika saya didudukkan oleh dua malaikat itu mau ditanyakan, nah tiba-tiba ada mau ditanyai ya, seperti pertanyaan kubur itu ya. Ketika itu langsung ada suara mau ditanya oleh malaikat ini, tiba-tiba ada suara yang tanpa ada bentuknya, rupanya, suara saja ini. Bagaimana bunyinya? Wahai kedua malaikat, tinggalkanlah hamba saya. Jangan kamu takut-takuti hamba saya ini. Sesungguhnya saya telah memberi rahmat kepadanya. Saya telah mengasihaninya. Dan saya telah mengampuninya. Katanya seperti itu. Suara tersebut bunyinya seperti itu. Li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqba. Saya sudah mengampuninya karena dia telah kasihan, telah mengasihi sebuah burung emprit ya, burung emprit ketika di dunia. Maka saya juga mengasihaninya ketika dia di akhirat. Nah, kesimpulannya dari cerita ini kan, Khalifah Umar itu bisa dikatakan mendapatkan ampunan karena perkara yang kecil yang kita tidak tahu di mana letak ampunan Allah itu berada, yaitu berupa burung emprit yang dulunya ketika dia masih hidup dia beli dan dia bebaskan. Saya rasa sangat mengena sekali bahwa kita disuruh untuk berbelas kasih terhadap sesama, bahkan tidak hanya sesama tetapi makhluk pun, hewan pun, tumbuhan pun kita disuruh berbelas kasihan. Saya kira cukup, akhirul kalam, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.